atau dia bab 80. Pertengkaran para besan. Ucapan Giwang membuat Siti terdiam. Temannya sangat mendukung perceraian itu terjadi. Padahal sebelumnya Giwang sangat menentang jika dia mempermainkan Bobby dan menggugat Bobby. Tapi waktu berubah. Karena kasihan melihat Bobby yang tersakiti, membuat Giwang setuju dengan perceraian yang pernah diutarakan Siti jauh-jauh hari. "Ayo, jangan melamun," tegur Giwang yang memperhatikan Siti tidak mengupas buah. Siti kembali melakukan aktivitasnya, sedangkan Giwang memanggil suaminya dan juga Bobby. Terhidanglah makanan Eropa hasil racikan Gigi, menu baru, dan tentunya dengan cita rasa yang unik. Bobby dan Siti tidak duduk bersebelahan, karena mendadak Gana minta duduk di tengah-tengah mereka. Dan makan malam terlihat intim. Mereka membicarakan panjang lebar tentang banyak hal, sampai Gana tidak sengaja menumpahkan air minum ke pakaian Bobby. "Ups," ujar Bobby yang langsung berdiri. "Gana," suruh Gigi. "Tidak apa, Wang," sahut Bobby dan berlalu ke kamar mandi. Tapi sebelum ke kamar mandi, dia menitipkan jam tangannya ke Siti. "Aku akan mengambilkan baju Adlan." Giwang berlalu ke kamar untuk mengambilkan kemeja suaminya, kemudian menyerahkan kemeja itu ke Siti. "Bobby," teriak Siti. Bobby membuka sedikit pintu kamar mandi. Lalu Siti menyerahkan kemeja Adlan ke suaminya. Lalu dia membawa pakaian suaminya yang basah ke kursi makan. Dan tidak berapa lama, Bobby kembali bergabung dan mereka melanjutkan kembali makan malam itu. "Siti, Bobby," ujar Ibu Ima. Siti dan yang lainnya menoleh ke arah Ibu Ima. "Iya, Bu. Kalian tidak berbulan madu?" Pertanyaan dari Ibu Ima membuat Siti dan Bobby saling bertukar pandang. Begitupun Giwang dan Adlan langsung menatap ke arah pasangan itu. "Tidak, Bu, aku sangat sibuk," sahut Bobby. "Kalau sibuk terus, kapan kalian dapat anak?" seletuk Ibu Ima. "Aku ke dapur dulu," ujar Giwang, lalu mengambil makanan yang masih tertinggal diikuti Siti. "Semua orang berpikir jika kalian itu saling mencintai, padahal kenyataannya tidak," ujar Gigi. "Sebelum terlambat, akhiri ini. Jangan membuat luka di hati siapapun. Tujuanmu adalah menikah dengan Bobby, kemudian menggugatnya, dan menurutku sudah waktunya," ujar Gigi dan berlalu. Sebenarnya Gigi tidak setuju jika Siti dan Bobby bercerai, tapi dia juga tidak tega melihat Bobby terluka terus-menerus. Sementara itu, Bobby mengambil jam tangannya di dalam tas istrinya, dan tanpa sengaja dia melihat dompet Siti. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. KTP. Dia bilang KTP-nya masih di kampung. Apa itu artinya? Dia sedang membohongku? Atau dia sengaja melakukan ini karena tidak mau bercerai? Seketika itu wajah Bobby tersenyum senang. Siti telah berbohong, dan itu untuk kebaikan rumah tangga mereka. Jam 10 tepat, Siti dan Bobby segera pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, Bobby terlihat sangat bahagia. "Bobby, ada yang ingin aku katakan kepadamu." "Iya," sahut Bobby semangat. "Katakan kalau kamu tidak mau bercerai. Katakan kalau kamu ingin tetap rumah tangga ini berdiri tegak." Siti mengeluarkan sesuatu dan menyerahkan ke Bobby. Seketika itu wajah Bobby langsung berubah sendu. "Ini KTP-ku. Kamu bisa mengurus perceraian kita." Jantung Bobby langsung berdetak kencang. Dia menekan pedal gas dengan kecepatan penuh. Kesal dan marah telah menjadi satu. Ingin melampiaskan amarahnya, tapi tidak ada tempat untuk melampiaskan semuanya. "Bobby, hati-hati," ujar Siti mengingatkan. Bobby mengacuhkan ucapan Siti. Dia tetap melajukan mobil dengan cukup kencang. Sampai Siti tidak sadarkan diri, karena Bobby baru saja menabrak tiang listrik yang ada di pinggir jalan. Suara dering telepon membuat Giwang terbangun. "Kemana semua orang?" gerutunya, lalu berjalan keluar dari kamar. Dan ternyata ada suaminya yang sedang menjawab panggilan yang masuk. Adnan melirik istrinya. "Baik, Pak, kami segera ke sana," ujar Adnan lalu menutup panggilan itu. "Kita ke rumah sakit sekarang." Adnan mempercepat langkah kakinya. "Ada apa? Siapa yang sakit?" tanya Giwang sembari mengikuti langkah suaminya. "Bobby dan Siti mengalami kecelakaan." "Apa?" sontak Giwang terkejut. "Kapan kejadiannya?" tanya Gigi panik. "Aku tidak tahu. Kita segera ke sana. Polisi akan menjelaskan di sana." Di kampung, Ibu Jumi menatap anaknya dengan tatapan tajam. "Katakan pada ibu, apa benar kamu dan Siti sudah bercerai?" Pertanyaan dari Ibu Jumi membuat Pak Ijo bingung. Dia tidak tahu dari mana ibunya dapat informasi itu. "Ibu ngomong apa toh?" elak Pak Ijo yang tidak ingin berkata jujur. Dia masih menunggu Siti yang sedang mengurus perceraian dengan Bobby. Karena dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya sampai Siti kembali ke kampung. "Jangan bohong, Jo. Ibu sudah mendengar tetangga pada ngerumpin kamu dan Siti." "Ibu, omongan warga jangan didengar. Mereka suka bergosip," elak Pak Ijo lagi. "Ini bukan hanya dari warga, tapi ibu mendengar sendiri dari menantu Lulu."
Si Nilam bilang sendiri kepada ibu warung kalau kamu dan Siti sudah bercerai. Pak Ijo menghembuskan nafasnya secara kasar. Iya bu, aku dan Siti sudah bercerai. Oh Tuhan, wanita parubaya itu langsung terduduk lemas. Bu, Pak Ijo langsung menghampiri ibunya. Sudah ibu duga, ujar ibu Jumi lemas. Apa Siti berselingkuh? Tidak bu. Lalu apa? Desa ibunya lagi. Pak Ijo hanya diam. Dia belum siap mengatakan jika masalah ada di dalam dirinya. Apa Siti mandul? Makanya kalian bercerai? Bukan bu. Jangan disembunyikan lagi, ibu sudah duga itu, seru ibunya marah. Lalu wanita itu segera berlalu. Ibu mau kemana? Tanya Pak Ijo. Ibu mau ke rumah Lulu, sahutnya yang sudah berapi-api. Untuk apa bu? Kamu menengwai. Ibu harus menyelesaikan masalah ini. Serunya lalu meminta adiknya Pak Ijo yang bernama Wira untuk mengantarkannya ke rumah mantan besannya. Karena kondisi Pak Ijo baru saja mengalami kecelakaan, dia tidak bisa menyusul ke sana. Pak Ijo terlihat cemas. Dia segera menghubungi Siti, tapi ponsel Siti tidak aktif. Sampailah Ibu Jumi di depan rumah Ibu Lulu. Lulu, teriak Ibu Jumi sembari menggedor pintu rumah. Sengaja Ibu Jumi teriak agar tetangga yang ada di sekitar situ tahu jika dia sedang melabrak mantan besannya. Bayu keluar dari rumah, lalu menatap Ibu Jumi dan warga yang sedang berada di rumah masing-masing. Mana ibumu? Ibu sedang tidur. Bangunkan! Bayu mengerutkan dahinya, lalu masuk ke dalam rumah dan membangunkan ibunya. Dengan wajah yang masih mengantuk, Ibu Lulu mendatangi mantan besannya. Ada apa ini bu? Malam-malam kesini. Apa ada masalah? Tanyanya pelan. Kamu tahu jika anak kita sudah bercerai? Ibu Lulu mengerutkan dahinya. Dia bingung siapa yang mengatakan tentang itu. Apa Pak Ijo yang mengatakan kepada ibu? Menantumu. Ibu Jumi menunjuk ke arah Nilam yang sedang sembunyi di balik badan Bayu. Ibu Lulu langsung melirik menantunya. Iya bu, aku sudah tahu. Ibu-ibu semua, teriak Ibu Jumi kepada tetangga yang sedang berada di depan rumah masing-masing. Anak kami sudah bercerai. Ibu, tegur Ibu Lulu yang tidak ingin dipublikasikan kepada semua warga. Pasti kalian tahu apa penyebabnya. Siti sudah menikah dan pria yang kemarin tinggal di sini adalah menantunya. Ibu Lulu langsung melirik menantunya. Dia dan anaknya telah berusaha menutupi itu, tapi ternyata mulut menantunya seperti ember bocor. Aku heran dengan anakmu. Sudah jelas-jelas dia mandul. Kok bisa berselingkuh? Apa kurangnya Pak Ijo? Dia menerima kekurangan anakmu, teriak Ibu Jumi. Ibu Lulu langsung membanting pintu rumah. Dia malas menjelaskan secara rinci. Menjelaskan kepada orang yang sedang emosi, sama saja menjelaskan kepada orang bodoh yang tidak akan ditelaah dengan baik. Bu, kenapa dibiarkan? Tanya Bayu. Biarkan saja, percuma kalau ibu jelaskan. Warga sudah melihat Bobby. Dan warga pasti berpikir jika Siti memang berselingkuh. Hanya Pak Ijo yang harus menjelaskan ini. Tapi, kenapa dia tidak menjelaskan secara rinci? Gerutu Ibu Lulu, lalu melirik menantunya. Apa tidak bisa? Mulutmu diam saja sebentar. Maaf bu, sesalnya. Maaf kamu bilang. Sekarang semua sedang membicarakan Siti. Mereka berpikir Siti berselingkuh. Padahal Pak Ijo yang mandul. Semua karena mulutmu. Andai mulutmu bisa direm, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Apa saja yang kamu katakan kepada warga? Tanya Bayu. Tadi sore aku ke warung. Jadi ibu warung tanya tentang Mbak Siti. Aku bilang sedang ke kota. Ibu-ibu yang lain tanya, untuk apa ke kota? Aku jawab kerja. Lalu, ibu-ibu itu langsung bergosip. Mereka menceritai Mbak Siti dengan alasan sakitnya Mas Paijo. Lalu apa kamu jawab? Tanya Ibu Lulu. Aku bilang saja, kalau Mbak Siti dan Mas Paijo sudah lama bercerai. Nilam, kamu itu bego banget. Kenapa harus kamu katakan seperti itu? Seru Bayu. Mereka menjelekkan Mbak Siti. Katanya istri tidak bertanggung jawab, hanya memikirkan uang. Jadi aku katakan aja seperti itu, agar mereka tidak menjelekkan Mbak Siti. Tapi ternyata masalahnya bukan hanya sampai situ. Sesal Nilam. Bersambung.